Partai Syariah dengan NPM 23210045. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang pernikahan. Pengertian nikah. Nikah merupakan perjanjian hukum atau akad untuk membolehkan seorang laki-laki memanfaatkan seorang wanita untuk menikmati kenikmatan yang awalnya diharamkan menjadi dihalalkan dengan mengutarakan akad yang benar. Menurut Muhammad Abu Isra, nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan untuk mengadakan hubungan suami istri antara seorang pria dan seorang wanita, serta mengadakan tolong-menolong dan memberikan hak-hak dan kewajiban antara mereka. Komplikasi hukum Islam. Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mistaqon khalizan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya ibadahnya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 yang berisi perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dasar hukum firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dari ayat 9 yang artinya, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda dari Ibnu Mas'ud berkata, "Hai para pemuda, siapa di antara kamu yang mampu menanggung beban nikah, maka kawinlah. Karena sesungguhnya kawin itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa. Karena sesungguhnya berpuasa itu baginya menjadi pengekang syahwat." Hadis riwayat Jamaah. Selanjutnya, rukun dan syarat nikah. Rukun nikah. Yang pertama, mempelai laki-laki. Yang kedua, mempelai perempuan. Yang ketiga, wali. Yang keempat, 2 orang saksi laki-laki. 5, ijab dan qabul. Dan selanjutnya adalah syarat nikah. Syarat mempelai. Yang pertama, tidak ada hubungan mahram dari calon istri. 2, kemauan sendiri. Yang ketiga, jelas identitasnya. 4, tidak sedang menjalankan ihram. Syarat mempelai perempuan. Yang pertama, tidak ada halangan. Yang kedua, tidak bersatu suami yang masih sah. Ketiga, tidak ada hubungan mahram. Keempat, tidak dalam keadaan iddah. 5, kemauan sendiri. 6, jelas identitasnya. 7, tidak sedang menjalankan ihram. Syarat-syarat wali. Yang pertama, laki-laki. Yang kedua, baligh. Yang ketiga, sehat akal. Yang keempat, tidak dipaksa. Yang kelima, adil. 6, tidak sedang ibadah ihram. Syarat-syarat saksi. Yang pertama, laki-laki. Yang kedua, baligh. Yang ketiga, sehat akalnya. Yang keempat, adil. Yang 5, mendengar dan melihat. 6, tidak dipaksa. 7, tidak sedang ibadah ihram. 8, faham bahasa yang digunakan untuk ijab dan qabul. Syarat ijab dan qabul. Yang pertama, ijab yang dilakukan oleh wali atau yang mewakilinya, sedangkan qabul dilakukan oleh mempelai laki-laki atau yang mewakilinya. Keduanya harus mumayyiz. 2, dilangsungkan dalam satu majelis. Kemudian antara ijab dan qabul tidak boleh diselingi dengan perbuatan atau kalimat yang dapat memisahkan antara ijab dan qabul. 3, keduanya tidak boleh kontradiksi. 4, ijab dan qabul dilakukan melalui lisan serta didengar oleh masing-masing.
wali dan saksi maupun kedua mempelai. Sekian materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.